Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ananda semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mana nikmat sehat, nikmat kesempatan belajar dan lain sebagainya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah kita mengenal Islam hingga hari ini. Para ananda rahimakumullah, dari kelas 1 sampai kelas 6, yang mana hari ini adalah hari kedua, hari keempat setelah antum sekian lama tidak mendengar atau mungkin tidak bertatap muka langsung, tidak berkomunikasi langsung dengan para ustadz dan ustazah, yang tentunya antum rindu, ustadz juga rindu. Karena itu ustadz mengajak antum semua kita sama-sama berdoa semoga Allah segera menghilangkan musibah ini, menghilangkan penyakit ini, sehingga kita semua bisa belajar kembali normal di sekolah. Ustadz sangat rindu sama antum semua. Para ananda rahimakumullah, seperti yang antum tahu bahwa Insan Tama itu adalah sekolah Islam yang mengajarkan para siswa dan siswinya, para ananda-anandanya untuk bisa menjalankan segala perintah Islam, segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya perintah-perintah yang wajib, namun juga hal-hal yang sunnah, seperti sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin dan Kamis, senang bersedekah, senang membantu orang lain, kemudian selalu berwajah ceria, at-tabassumu sedekah. Senyum itu sebagian dari sedekah. Karena itu Ustadz menginginkan antum walaupun tidak ke sekolah, antum adalah bagian dari Insan Tama. Bagian dari Insan Tama artinya antum adalah anak-anak yang hebat, anak-anak juara, anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itu Ustadz mengharapkan antum ketika di rumah menunjukkan sifat atau sikap-sikap orang-orang yang soleh, seperti sebagaimana yang dikisahkan bahwa ada ulama ketika beliau menuntut ilmu, beliau kita namakan adalah Abdul Qadir. Beliau adalah seorang yang terkenal sebagai ulama yang soleh. Beliau ketika kecil, beliau adalah anak yatim. Ketika kecil, kisaran berusia 7-8 tahun, beliau dikirimkan oleh seorang ibunya untuk menuntut ilmu dari kampung halamannya menuju tempat beliau menimba ilmu yang jaraknya itu kiloan, tidak dekat lah, katakanlah dari Cirebon ke Jakarta. Beliau dalam menempuh perjalanan itu menggunakan kereta roda yang menariknya itu adalah binatang lah. Jadi beliau itu dalam perjalanan, ketika di tengah-tengah perjalanan, rombongan yang mana beliau berada itu dihentikan oleh perampok, sehingga rombongan itu berhenti. Para perampok lalu menggeledah semua rombongan, mengambil semua harta yang ada di rombongan itu. Yang punya uang diambil uangnya, yang punya makanan diambil makanannya, kecuali Abdul Qadir. Abdul Qadir yang saat itu masih anak belia, masih usia 7 tahun, tidak diperhatikan oleh perampok. Karena perampok itu menganggap, wah ini anak kecil mana mungkin bawa uang yang banyak. Namun apa yang terjadi ketika semua rombongan itu sudah digeledah, sudah diambil barang-barangnya, hanya Abdul Qadir yang tidak diambil barangnya. Abdul Qadir lalu bilang kepada perampok, hei perampok, kenapa saya nggak digeledah? Padahal saya juga sama bawa uang. Para perampok kaget karena baru ini menemukan orang yang begitu jujur, bukannya takut menyembunyikan hartanya, malah ini hartanya ditunjukin ke para perampok yang ingin mengambil harta-harta.
Dari kejujuran Abdul Qadir ini, barulah para perampok sadar tentang pentingnya kejujuran, yang mana kejujuran ini membawa seseorang yang awalnya buruk menjadi baik. Bukan hanya itu saja, ada sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah ini senangnya berjudi, main-main, dan lain sebagainya. Suatu ketika sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dirinya ini adalah orang yang ahli maksiat, senang berjudi, senang mabuk-mabukan, senang yang berbuat tidak-tidak lah. Tapi si sahabat ini yang saat itu masih berbuat zalim, ingin menjadi orang baik, ingin mengikuti Rasulullah, tapi karena kebiasaannya yang sulit ditinggalkan, beliau mengaku sulit meninggalkan itu semua. Kemudian Rasulullah cuma minta satu hal kepada sahabat itu, ya sahabat, saya cuma minta satu hal, yaitu jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Kata sahabat, wah itu mah mudah, itu mah gampang kalau cuma tidak berbohong. Itu mah gampang ya Rasul. Siap, ana lakukan. Kemudian besok-besok si sahabat ini karena sudah terbiasa, ada dorongan ingin melakukan judi lagi, minum alkohol lagi. Ketika dia mau judi, mau minum alkohol, ingat sama janjinya ke Rasulullah untuk tidak bohong. Dia berpikir, wah kalau saya minum ini lalu kemudian ketemu Rasulullah, saya bilang apa? Gak mungkin saya bohong. Kalau bilang saya melakukan, saya malu. Akhirnya karena beliau tidak ingin berbohong kepada Rasulullah, karena malu ke Rasulullah, akhirnya ditinggalkan semua itu semua. Para ananda semuanya rahimahullah, kita sebagai anak-anak soleh dan solehah, khususnya antum sebagai siswa dan siswi Santama, Ustadz berpesan bahwa mari kita budayakan sifat dan sikap jujur, yang insya Allah itu membawa keselamatan untuk kita semua. Barangkali itu yang dapat Ustadz sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.